menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Blitar, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, Bapak Ibu anggota Forkopimda dan para undangan yang kami hormati pula. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata, sehingga pada malam hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2024, dapat kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda 1. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Blitar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, dan 2. Pembacaan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar selaku pimpinan rapat. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifai, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan ketua fraksi-fraksi serta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli beserta jajarannya dan para undangan yang mengikuti rapat paripurna, para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah mengamati daftar hadir dari 50 orang anggota yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 33 orang dan telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir terdiri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sejumlah 9 orang dari 19 anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sejumlah 9 orang dari 9 anggota. Fraksi Partai Amanat Nasional,
hadir sejumlah 4 dari 7 anggota. Fraksi Partai Gerakan Pembangunan Nasional hadir sejumlah 8 orang dari 10 anggota. Fraksi Partai Golkar Demokrat hadir 3 orang dari 5 anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada malam hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, mengawali acara rapat paripurna pada malam hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami, dengan harapan rapat paripurna ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rapat dewan yang terhormat, rapat paripurna pada malam hari ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya, yaitu penyampaian penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2024. Selanjutnya, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 209 ayat 7 huruf A butir 3, tahap pembahasan berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023. Maka menindaklanjuti hal tersebut di atas dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023, dan 2. Pembacaan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, sebelum dimulainya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, maka berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, diharapkan dari masing-masing juru bicara fraksi agar mendaftarkan diri pada pimpinan rapat. Namun atas kesepakatan, pimpinan rapat menetapkan urutan pembicaraan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Amanat Nasional. Kedua, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Ketiga, fraksi Golkar Demokrat. Keempat, fraksi PDI Perjuangan. Kelima, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Demikianlah urutan pembicara dari masing-masing fraksi yang telah disepakati. Untuk itu, kepada urutan pertama, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional disilakan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Blitar, yang terhormat saudari pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat saudara jajaran forum Forkopimda atau yang mewakili, yang terhormat saudara sekretaris daerah beserta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, yang terhormat saudara kepala pengadilan negeri Kabupaten Blitar, dan para undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat memenuhi undangan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tahun sidang 2024 dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar
akhir tahun anggaran 2023. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, umat dan bangsa. Semoga kita selalu berusaha meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat kabupaten kita yang lebih baik, maju dan sejahtera. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 15 Maret 2024. Selanjutnya izinkan fraksi PAN mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, yaitu kepada segenap dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memperkaya kita semua dengan keilmuan, menghiasi hati kita dengan kesabaran, memuliakan wajah kita dengan ketakwaan, memperindah fisik kita dengan kesehatan, serta menerima amal ibadah kita dengan kelipat gandaan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa seluruh alam. Tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN pada rapat paripurna hari ini. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, mengawali pandangan umum fraksi ini, pertama-tama kami memberikan apresiasi kepada Ibu Bupati Blitar yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah, yakni menyampaikan LPJ akhir tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 mewajibkan Bupati untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Fraksi PAN menilai bahwa pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, setelah mencermati LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan tahun 2023 yang meliputi 1. Peningkatan akses pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial. 2. Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dan event ekonomi kreatif. Penguatan BUMD dan peningkatan pendapatan daerah. 4. Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian. Dan yang kelima, meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan. Fraksi PAN dalam kesempatan yang mulia ini menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Jika kita membaca angka statistik yang disampaikan saudari Ibu Bupati Blitar dalam LKPJ tahun 2023 kemarin menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami perbaikan atau peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun jika kita membuka jejak digital bahwa selama tahun 2023 kita melihat masih banyak keluhan-keluhan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bahkan tidak sedikit juga yang melakukan demonstrasi, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realitas.
di lapangan. Untuk itu fraksi PAN mohon kepada Saudari Bupati Blitar untuk mencari formula agar data-data yang disajikan berjalan beriringan dengan kepuasan masyarakat. Karena menurut kami salah satu standar sebuah keberhasilan kinerja aparat adalah tingkat kepuasan publik. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, sebuah anomali jika seluruh sendi-sendi pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami perbaikan dan peningkatan, khususnya di bidang peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian, di mana jalan mantap menjadi 82,10%, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan jalan berkala mencapai 63.074,8 meter. Bahkan melalui Kementerian Perdagangan Kabupaten Blitar melakukan pembangunan pasar Sidorejo di Kecamatan Ponggok di bidang realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan, di mana realisasi investasi tahun 2023 naik sebesar 69,82%. Perkembangan produk domestik regional bruto juga naik sebesar 8,49%. Namun dari data-data peningkatan di atas bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar tahun 2023 yang mengalami perlambatan dan hanya mencapai 4,45%. Mengapa demikian? Mohon untuk dijelaskan. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang Saudari Bupati sampaikan pada laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sebesar 4,45%, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 4,95%, pertumbuhan ekonomi nasional 4,05%. Namun berdasarkan publikasi Humas Setkap RI pada tanggal 11 Februari 2024, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Publikasi Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Februari 2024 bahwa perekonomian Indonesia tahun 2023 tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,05%. Dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Nasional pada tanggal 5 Februari 2024 bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Bank Indonesia juga merilis pada tanggal 5 Februari 2024 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05%. Pertanyaan kami, dari mana data Saudari Bupati Blitar yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,05%? Mohon klarifikasi. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, yang ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang kekosongan kas daerah. Persoalan ini selalu menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Jika itu benar, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa APBD 2024 Kabupaten Blitar dalam kondisi abnormal, yakni tidak bisa diserap sepenuhnya lantaran Kasda diduga dalam keadaan kosong. Bahkan Kasda diduga mengalami defisit sampai 58 miliar rupiah dengan silpa yang minus, sehingga mengakibatkan seluruh pekerjaan yang bersifat fisik dan pengadaan pada organisasi perangkat daerah hingga kecamatan pada triwulan 1 dan 2 tahun 2024 hampir bisa dipastikan tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, fraksi PAN mohon penjelasan mengapa hal ini sampai terjadi. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan anggaran ataukah karena ada faktor yang lain? Mohon penjelasan. Yang keempat, angka kematian bayi tahun 2023 di Kabupaten Blitar. Kami mengapresiasi kinerja kerja pemerintah Kabupaten Blitar dalam menekan angka kematian ibu dan bayi
Kami bersyukur tren kematian bayi dalam 2 tahun terakhir memang cenderung menurun. Namun menurut kami angka kematian bayi ini masih terbilang tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2023 masih ada 65 kasus bayi yang meninggal dunia, yang artinya dalam 5-6 hari masih ada bayi yang meninggal dunia. Di sisi lain, menjaga kesehatan calon ibu juga sangatlah penting, karena sangat erat kaitannya antara kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu baik saat hamil maupun perawatan pasca lahir, sehingga pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan fasilitas yang memadai agar ibu hamil dapat rutin kontrol perkembangan janinnya pada bidan atau dokter spesialis kandungan. Ibu hamil tidak kekurangan energi, gizi, tidak mengidap anemia, dan bebas dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, fraksi PAN berharap pemerintah kabupaten untuk lebih serius dalam mencanangkan upaya pencegahan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, dalam bidang pengentasan kemiskinan, berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur, bahwa jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau GK di Kabupaten Blitar tahun 2023 mencapai 101.940 jiwa, dan masih berdasarkan pada data BPS Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tahun 2023 sama dengan jumlah penduduk miskin tahun 2022. Namun Saudari Bupati menyampaikan dalam LKPD tahun 2023 bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blitar dari 8,71% menjadi 8,69%. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, terkait kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar, kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makan, air bersih, sanitasi layak kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Menurut kami, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 masih cukup tinggi. Penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE masih ada 3.360 jiwa di Kabupaten Blitar, masuk dalam kategori miskin ekstrim. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pusat telah memberikan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Blitar, dan sesuai target kemiskinan nasional 2024 harus nol. Maka fraksi PAN mohon penjelasan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi target tahun 2024. Pada tahun 2023 sebanyak 597 unit terdiri dari 74 unit yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU, dan 523 unit yang bersumber dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Padahal jika kita mengacu kepada data Dinas Perkin dan Pertanahan Kabupaten Blitar bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 tercatat lebih dari 8.000 unit. Dengan demikian jumlah rumah yang direhabilitasi masih jauh dari harapan atau sekitar 7%. Oleh karena itu, fraksi PAN mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten harus lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mungkin bisa berdanakan dari dana alokasi umum. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ
Bupati Blitar akhir tahun anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pendapat kami dalam pandangan umum ini kurang berkenan, terutama kepada saudari Ibu Bupati, tak lupa kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Ada yang bertugas dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudari Bupati Blitar, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar, yang terhormat Saudara Komandan Batalion Infanteri 511, yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, segenap asisten dan kepala organisasi perangkat daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, saudara pimpinan instansi vertikal, saudara para pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta seluruh undangan sidang paripurna ini yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima puasa dan semua amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional terhadap penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri sidang paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, dan tidak lupa kita semua yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya, sehingga kita memiliki dasar yang kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Demikian pula kepada Saudari Bupati Blitar diucapkan terima kasih telah menyampaikan penjelasan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar hari Jumat tanggal 15 Maret 2023 yang lalu. Pandangan umum yang kami sampaikan merupakan naskah politik fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
serta Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Saudari Bupati Blitar bahwa LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026 sekaligus pelaksanaan visi misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 sampai 2024 yang berisi tentang penjabaran hasil kerja pembangunan secara konstitusional disampaikan oleh Bupati setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar nomor 61 tahun 2022 tentang rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2023 dengan tema pembangunan SDM dan pengembangan infrastruktur perekonomian berbasis kawasan berfokus pada prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Peningkatan akses pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial. 2. Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif. 3. Pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD dan peningkatan pendapatan daerah. 4. Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian. 5. Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati dan mempelajari penjelasan Bupati Blitar atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2023, kami, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, menyampaikan beberapa hal menyangkut evaluasi, saran, dan masukan, serta aspirasi yang kami terima dari masyarakat yang disusun sebagai pandangan umum Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional berikut ini. 1. Fraksi GPN menyampaikan apresiasi atas capaian sejumlah prestasi kinerja pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2023 dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, di mana banyak capaian program yang telah terpenuhi, bahkan beberapa program berhasil melebihi target yang diharapkan. Kami juga menyampaikan selamat atas capaian sejumlah prestasi berbagai penghargaan yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023. Namun demikian, Fraksi GPN tetap mengajak pemerintah daerah tetap harus bekerja keras karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat Kabupaten Blitar yang berada dalam garis kemiskinan, pengangguran, atau kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak, serta masih banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan yang rusak atau belum memadai. Semoga atas capaian pemerintah daerah terhadap sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan tersebut dapat memotivasi dan memacu daya saing sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. 2. Kalau melihat naskah LKPJ, narasinya sangat bagus karena yang disampaikan adalah prestasi dan capaian-capaian yang menghasilkan berbagai penghargaan. Namun pada sisi lain dalam LKPJ tidak menyebut berbagai kendala, problematika, dan kegagalan dari berbagai program, sehingga Fraksi GPN memahami ada paradoks dari narasi LKPJ di atas, yang salah satunya adalah terdapat kas kosong di pemerintah Kabupaten Blitar. Belum lagi kegagalan di beberapa proyek yang
yang anggarannya besar di Kabupaten Blitar, seperti pembangunan jembatan di Desa Ndawuan, Kecamatan Kademangan yang mengalami putus kontrak. Proyek tersebut yang anggarannya diterimakan pada tahun 2022 oleh pemerintah pusat, kemudian digunakan pada tahun 2023 sampai 4 tahun pun, bahkan diberi kesempatan kedua di bulan Februari, pekerjaan tetap tidak selesai sehingga terjadi putus kontrak. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lalai di dalam perencanaan, pelelangan, dan penjadwalan dalam suatu proses pekerjaan. Lebih ironis lagi, pengerjaan proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar daerah yang tidak kompeten atau mampu dalam mengerjakan suatu proyek. Demikian pula terhadap pembangunan RSUD Budi Waluyo Wilingi yang sampai di cut off atau dipindah tangankan ke pihak lain atas pekerjaan yang sama. 3. Berkaitan pemberitaan yang muncul di berbagai media bahwa kondisi kas pemerintah daerah kosong, fraksi GPN menduga atau bahkan meyakini adanya manajemen di pemerintah daerah yang buruk, yang tidak sesuai dengan hasil keputusan di berbagai rapat penting yang tertuang di dalam APBD. Oleh karenanya kami memberikan saran: A. Dalam mengambil dan melaksanakan keputusan harus secara konsisten memegang kesepakatan aturan yang secara legal formal menjadi keputusan pemerintah Kabupaten Blitar. B. Kepada kepala SKPD dan ataupun yang jelas, jangan sekali-kali mau melaksanakan program di luar program-program yang tidak ada dasar hukumnya, karena dapat mengakibatkan amburadulnya manajemen pemerintahan, yang mengakibatkan amburadulnya program pembangunan dan amburadulnya manajemen keuangan. Selanjutnya, berkaitan informasi kas daerah kosong, kami mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Saudari Bupati Blitar, mulai dari penyebab, cara menyelesaikannya, dan kondisi kas daerah sekarang. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya fraksi GPN menyampaikan masukan, saran, dan memohon penjelasan terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Apakah pembangunan jalan di wilayah Blitar Selatan difokuskan dengan cara pembangunan beton bertulang? Karena pandangan kami banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan atau perbaikan. Tidak semua jalan harus dibangun beton bertulang, cukup diaspal atau hot mix sehingga proses pembangunan jalan cepat dilaksanakan dan dapat segera dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar Selatan pada khususnya. 2. Bagaimana nasib pembangunan jembatan di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu? 3. Terkait BPRHAS, setelah adanya suntikan modal dari pemerintah daerah terhadap BPRHAS, penggunaan dana tersebut menambah modal atau belanja modal seperti pembelian mobil operasional. 4. Terkait peternakan sapi di Desa Gunung Gede, Kecamatan Wonotirto, fraksi GPN melihat telah beroperasinya peternakan sapi berskala besar di Desa Gunung Gede, Kecamatan Wonotirto. Kami mengingatkan kepada Saudari Bupati agar tidak terjadi persoalan-persoalan seperti Greenfield kedua, yaitu demo keresahan masyarakat sehubungan pengelolaan limbahnya. Apakah perizinannya telah memadai? Kami menghimbau jangan sampai kita tumpul kepada pengusaha besar dan tajam kepada UMKM. Sebagai contoh, petani mau mengedarkan pupuk organik saja dipersoalkan. 5. Terkait pengelolaan retribusi tempat pariwisata bahari di wilayah Blitar Selatan seperti di Pantai Serang, apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola retribusi tersebut atau diserahkan ke desa yang bersangkutan karena disinyalir ada penarikan retribusi yang tidak tepat yang dapat menurunkan pendapatan. 6. Terkait pembangunan itu harus ada kolerasinya dengan SK stunting. Kalau di situ tidak ada SK desa stunting, maka tidak akan ada pembangunan fisik. Apakah benar adanya seperti itu? Padahal membangun itu kan tidak harus didasari dengan stunting. 7.
terkait penanganan stunting, kami mohon penjelasan kepada Saudari Bupati Blitar bahwa pengentasan stunting di Kabupaten Blitar seperti apa. Sepemahaman kami bahwa pengentasan stunting salah satunya dengan pemberian makanan bergizi pada balita melalui posyandu. Karena itu fraksi GPN berharap kepada pemerintah daerah agar menganggarkan yang cukup untuk mendukung program tersebut. 8. Kami banyak menerima keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur drainase yang sangat mepet dengan bahu jalan, sehingga sangat dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan, khususnya di jalan-jalan yang sempit, sehingga sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kami menyarankan bahwa di dalam pembangunan drainase OPD terkait berkoordinasi dengan desa atau kelurahan. 9. Berkaitan dengan pembangunan lampu penerangan jalan, fraksi GPN menerima keluhan masyarakat terkait dengan banyaknya lampu yang mati sehingga perlu mendapat perhatian dari OPD terkait. 10. Terkait penanganan aset daerah, pemerintah daerah hendaknya segera menuntaskan khususnya terhadap aset-aset yang masih melekat di kelurahan karena seringkali menimbulkan persoalan. Hal ini akan menepis dampak yang buruk bagi kelurahan dan pemerintah daerah karena ada pihak lain yang sering mempersoalkan terhadap pengelolaan aset itu sendiri. 11. Terkait pengelolaan PDAM di Kecamatan Lingi, fraksi GPN menerima keluhan masyarakat pelanggan air bahwa tarifnya terlalu tinggi. Kami berharap PDAM tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi memperhatikan misi pelayanan dan sosial. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa tandon air PDAM Lingi yang berada di Desa Genengan, Kecamatan Dopo disinyalir dekat dengan kandang-kandang ternak sehingga dikhawatirkan higienitasnya terganggu. Karena itu kami mohon diperhatikan terhadap permasalahan tersebut. 12. Terkait pembangunan jalur lintas selatan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Blitar belum membuat roadmap kegiatan pembangunan yang bisa bersinergi dengan pembangunan JLS yang berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar. Misalnya pembangunan jalan sirip yang menuju ke kota Kabupaten Blitar, pembangunan tempat wisata di Blitar Selatan, membuat perda tentang rencana detail tata ruang atau RDTR secara komprehensif karena mengingat bahwa berbagai investasi. Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional yang bisa kami sampaikan. Kami siap membahas dan menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Blitar tahun 2023 yang Saudari Bupati sampaikan sesuai dengan kewenangan anggota Dewan. Mudah-mudahan pembahasan nanti dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan mendatang. Selebihnya di dalam pembahasan lebih mendetail terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2023 bisa dibahas dalam Pansus DPRD yang telah terbentuk sesuai dengan tata tertib DPRD. Selanjutnya di dalam pembahasan fraksi GPN menyerahkan kepada masing-masing anggota yang tergabung di dalam keanggotaan Pansus. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan pekerjaan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar 20 Maret 2024, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Ketua Sugianto Esos, Sekretaris Eka Nanda Diah Ayuranti SHMKN. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Gajinarto, perwakilan dari fraksi GPN. Selanjutnya urutan yang ketiga, fraksi Golkar Demokrat. Dewan Umum Fraksi Golkar Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap LKPJ Bupati tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudari Bupati, yang kami hormati Saudari Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara anggota Forum Pimpinan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 511 Blitar. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebelumnya mewakili pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2023, perkenankan fraksi Golkar Demokrat mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah, dan kami fraksi Golkar Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi partai pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar pada hari ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 15 Maret 2024 dilaksanakan paripurna terkait penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Substansi LKPJ ini pada hakikatnya merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 beserta perubahannya sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023, yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur perekonomian berbasis kawasan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Peningkatan akses pelayanan dasar dan penguatan ketahanan sosial. 2. Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif. 3. Pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, dan peningkatan pendapatan daerah. 4. Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian. Dan 5. Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan. Kami, fraksi Golkar Demokrat, mengapresiasi dengan keberhasilan capaian yang mayoritas mengalami peningkatan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, kami fraksi Golkar Demokrat juga mengapresiasi baik penghargaan maupun prestasi yang telah berhasil diraih, di antaranya 1. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau PPT 7 kali berturut-turut, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2022. 2.
Kinerja insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan tahun anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan. 3. Penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2023 atas inovasi Mini Emergency Medical Service RSUD Widiwaluyo Wini dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari masih banyak prestasi keberhasilan lainnya yang lebih baik. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini kami fraksi Golkar Demokrat ingin memberi masukan terhadap pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPD Bupati tahun anggaran 2023 yang diharapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini. Pada poin prioritas kedua, yaitu pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke 4,91%. Sebaiknya hal tersebut dapat dicegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perizinan bagi pelaku wirausahaan yang dirasa masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Dengan dipermudahnya perizinan wirausahaan, maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Dan kita selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga apabila ingin membantu pemerintah terkait sumber daya masyarakat masih terbatasi oleh kamus dan popir yang mayoritas mencangkup infrastruktur. Pada poin prioritas yang keempat, yaitu peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian pada tingkat pemantapan jalan terjadi peningkatan dari 79,80% menjadi 82,10% pada tahun 2023. Akan tetapi saat ini masih banyak sekali keluhan masyarakat terkait jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu, mohon perhatian Bupati terkait jembatan di Kademangan yang saat ini belum ada tindak lanjut dan penyelesaiannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selain hal di atas, kami fraksi Golkar Demokrat ingin memberi saran lain seperti: 1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Blitar dapat meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah aset yang belum terkelola dengan baik. Contoh, dimohon Bupati memiliki prioritas terkait agraria dikarenakan saat ini masih banyak masyarakat demo terkait agraria. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Golkar Demokrat terhadap LKPD Bupati tahun 2023. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf atas perhatiannya. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blitar, 20 Maret 2024, DPRD Kabupaten Blitar, fraksi Golkar Demokrat, Ketua Dr. Anda S.C. Siswanti MMH, Sekretaris Andri Tispanto ditanda tangani. Terima kasih juru bicara fraksi Golkar Demokrat. Selanjutnya fraksi PDI Perjuangan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Blitar terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudari Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Saudara Kepala Pengadilan Negeri Blitar, yang terhormat Saudara Komandan Batalion 511,
Yang terhormat Saudara Pimpinan, memasuki bulan suci Ramadan, izinkan fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sidang paripurna yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwa LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 yang isinya adalah penjabaran hasil kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati Blitar. Sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 13 pada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terhadap RPJMD yang sudah dilaksanakan tersebut, fraksi PDI Perjuangan memiliki beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, secara umum memang pemerintah Kabupaten Blitar mampu memenuhi target PAD sejumlah 382 miliar atau terpenuhinya target sebesar 107%. Namun perlu diingat bahwa terpenuhinya target PAD tersebut disebabkan rendahnya target PAD yang ditetapkan oleh instansi terkait. Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah dengan hanya bergantung pada dana transfer dari pusat menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang tidak maksimal. Masih banyak potensi PAD yang tidak tergarap secara optimal. Pemerintah seharusnya bekerja lebih maksimal dengan meningkatkan PAD dari sektor lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kedua, belum adanya pengelolaan anggaran yang mampu mewujudkan solvabilitas antara hubungan pemerintah Kabupaten Blitar dengan desa menjadi salah satu problem yang harus bisa segera diselesaikan. Bupati kurang memiliki kepekaan terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan dan kemajuan desa. Imbasnya, banyak desa-desa di Kabupaten Blitar yang kurang mampu berkembang disebabkan minimnya komunikasi penganggaran. Rendahnya perhatian Bupati Blitar terhadap program infrastruktur jalan mengakibatkan masyarakat banyak yang marah dan mengambil langkah sepihak. Contohnya, jalan-jalan yang ditanami pisang selama beberapa kurun waktu yang lalu. Jalan-jalan yang rusak sudah menjadi hal biasa di Kabupaten Blitar, bahkan sampai dijadikan meme sebagai jeglongan sewu. Fenomena ini akibat ketidakmampuan Bupati Blitar dalam membangun fleksibilitas keuangan dengan pemerintah desa. Untuk itu, sudah selayaknya Bupati Blitar harus bekerja secara ekstra untuk mewujudkan kebutuhan pembangunan desa melalui instansi terkait. Ketiga, dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, khususnya untuk pengadaan belanja daerah, ketidakmampuan Bupati dalam membuat kebijakan dalam hal e-katalog juga menjadi salah satu problem tersendiri. Seringkali proses e-katalog hanya menjadi syarat administrasi serta minim kompetisi pada pengadaan barang dan jasa. Ruang untuk belanja daerah dalam pengadaan sistem e-katalog menjadi salah satu problem dasar untuk memenangkan daerah tertentu dalam belanja pengadaan barang dan jasa daerah. Jargon bela dan beli produk Blitar tidak bisa maksimal. Peristiwa pemutusan kontrak dengan rekanan dalam pembangunan jembatan di Kademangan Gawon merupakan bukti nyata kurang profesionalnya eksekutif dalam menentukan rekanan yang munafik. Keempat, dari sisi belanja beasiswa pendidikan yang diberikan pada masyarakat memang dipandang baik, tapi dari sisi angka hunian untuk siswa belajar menunjukkan sekolah-sekolah kita gagal bersaing dengan swasta. Misalkan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, penggabungan sekolah SD akibat tidak memiliki murid dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa masyarakat tidak percaya terhadap kualitas sekolah negeri. Masyarakat lebih condong menyekolahkan anak-anak di sekolah swasta yang relatif lebih baik dari sisi prasarana dan kualitas tenaga pendidiknya. Padahal pemerintah sudah memiliki anggaran yang besar untuk urusan pendidikan. Ini menunjukkan kegagalan Bupati Blitar dalam menyiapkan ruang belajar untuk anak-anak kita. Perlu dilakukan dorongan agar Bupati Blitar memiliki kebijakan untuk memaksimalkan potensi keterisian siswa dalam hal sekolahan. Kelima, dalam hal realisasi investasi, ada kenaikan sebesar 69,82% dan kenaikannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi di tahun 2022 sebesar 34%. Fakta ini sebenarnya masih bisa digali lebih maksimal oleh pemerintah. Banyak sektor investasi yang harusnya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi dari realisasi ini. Praktis, hampir sepanjang perjalanan pemerintahan Bupati Blitar tidak ada investasi besar yang masuk ke wilayah Kabupaten Blitar.
Banyaknya sumber daya alam tidak mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya rendahnya investasi dalam bidang pariwisata, sektor peternakan, perhotelan praktis tidak bergerak. Keadaan ini menjadikan perlu adanya diskresi kebijakan oleh Bupati Blitar untuk membuka ruang investasi lebih luas lagi. Keenam, sejauh ini pembangunan infrastruktur masih belum bisa menjadi konektivitas antara wilayah selatan dan utara Kabupaten Blitar. Pembangunan jalur Pansela dan pembangunan Blitar Utara belum digarap secara maksimal oleh Bupati Blitar, sehingga kesenjangan pembangunan antara selatan dan utara menjadi semakin lebar, khususnya berkaitan terhadap akses jalan-jalan kabupaten atau jalan desa. Karena tidak adanya kebijakan secara konkret yang ditunjukkan oleh Bupati Blitar untuk mengatasi hal-hal tersebut, sampai membuat masyarakat Blitar Selatan memunculkan wacana pembentukan wilayah pemerintahan sendiri. Jika pembangunan mampu dilaksanakan secara merata dalam strategi pengelolaan anggaran yang baik, tentu wacana pemisahan tidak akan muncul, khususnya yang berkaitan terhadap pembangunan infrastruktur. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blitar, 20 Maret 2024. Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Supriyadi ditandatangani, Sekretaris Sugeng Suroso Eskom ditandatangani. Terima kasih juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Yang terakhir, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi rasad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallim wal ali barikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya rabbana fi ya syirif tahwahdina warrik wa alif bainana warrik wa alif bainana ya rabbana amma ba'd. Yang kami hormati Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudari Bupati, anggota Forkopimda, Komandan Batalion Infanteri 11 Blitar. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, teman-teman insan pers, dan seluruh undangan yang bahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah inayah dan maunahnya, sehingga dengan kesempatan ini kita bisa bertaaruf silaturahim dalam rangka mengikuti sidang paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan
pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang membawa kebaikan, barokah minat dunya hatta akhirah. Amin. Sholawat salam barokah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin, penghulu, suri tauladan hidup kita semuanya, sahih syafa'ah li Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali penyampaian terkait dengan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445. Semoga sampai pada akhirnya nanti kita semuanya lulus mendapat predikat minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 secara konstitusional telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13 tahun 2019 yang mewajibkan Bupati untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga di tahun ketiga masa jabatan Bupati ini ucapan terima kasih kami sampaikan atas penyajian LKPJ pada tahun ini yang dilengkapi dengan sajian visualisasi video ringkasan tentang capaian kinerja dan sederet prestasi dari hasil pembangunan selama tahun 2023. LKPJ Bupati di tahun ketiga ini tentu mempedomani pada Perda Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026 yang selanjutnya diterjemahkan melalui Perpu Nomor 61 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 yang bertema pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur perekonomian berbasis kawasan dengan 5 prioritas pembangunannya. Sidang paripurna yang kami hormati, meningkatnya pendapatan daerah tahun 2023 terutama terjadi di pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang signifikan adalah prestasi tersendiri di masa transisi pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, guna meningkatkan pendapatan daerah, realisasi pajak tambang mineral bukan logam sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang pajak dan retribusi daerah dan PP Nomor 35 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dan terhadap 5 capaian prioritas kegiatan dalam RKPD tahun 2023 tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada beberapa hal yang sangat urgent untuk menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya pertama, penanganan inflasi. Pentingnya optimalisasi peran dan fungsi TPID, tim pengendali inflasi daerah, yang bertugas melakukan pemantauan, analisa hasil pantauan dan mempersiapkan langkah-langkah preventif maupun kuratif untuk memastikan tertanggulanginya segala potensi inflasi daerah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ini nanti mohon untuk bisa mendapatkan penjelasan. 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perlambatan pertumbuhan? Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tentunya. Dan yang kedua, langkah apa yang sekiranya dalam rangka untuk mengantisipasi agar hal ini
tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya terkait kemiskinan ekstrim. Menurut data Satgas Pasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim P3KI, ada 3.360 jiwa yang harus kita tuntaskan di tahun 2024. Untuk menuju 0% angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar adanya intervensi kita, maka FKB berpandangan pertama, kemiskinan ekstrim dapat diselesaikan dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT sepanjang tahun. Perlunya akses kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk membantu akses anggaran manakala APBD tidak cukup untuk mengcovernya. Dan kedua, pemerintah daerah harus punya andil agar bantuan tepat sasaran. Pentingnya ikut campur pemerintah daerah dalam update data atau validasi data tentang real angka kemiskinan ekstrim yang ada di daerah wilayah Kabupaten Blitar. Yang sampai saat ini nampaknya kita masih punya kendala yang harus kita pahami semuanya, bahwa data ini nampaknya kita tidak cukup efektif untuk bisa kita intervensi, sehingga kalaupun ada langkah-langkah yang kurang bisa diambil oleh pemerintah daerah, itu tidak semata-mata karena faktor pemerintah daerah, tapi juga karena faktor data dari pemerintah pusat. Selanjutnya, sidang paripurna yang kami hormati, selain hal di atas, juga kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar atas capaian pembangunan dan sederet prestasi dari tingkat provinsi sehingga tingkat nasional. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, beberapa yang ingin kami sampaikan terkait dengan capaian prestasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif. Meningkatnya 100 desa mandiri sejumlah 64 desa di wilayah Kabupaten Blitar adalah progres peningkatan dari tahun ke tahun yang kenaikannya sangat signifikan. Tidak hanya adanya lagi status desa tertinggal sejak 2021, semua itu adalah potret tersendiri bagi desa-desa kita dalam pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana layanan publik bagi desa yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan optimal dalam pemanfaatan dana desa. FKB juga mengapresiasi terus mendorong kepada pemerintah daerah OPD terkait pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dan kelurahan dan kepada tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa PDTT untuk terus meningkatkan sinergitas dalam mengawal, memfasilitasi, dan mengedukasi seluruh stakeholder desa dan seluruh masyarakatnya. Terkait dengan pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, dan peningkatan pendapatan daerah. Predikat sangat baik pada nilai indeks SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, nilai indeks reformasi birokrasi dan kenaikan nilai indeks sistem merit yang melampaui target, serta nilai indeks inovasi daerah yang sukses menghantarkan Kabupaten Blitar masuk kategori kabupaten sangat inovatif, dan ini hendaknya terus untuk dipertahankan. Kemudian selanjutnya peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian. Terkait tingkat kemantapan jalan dari tahun 2022 sepanjang 1243,46 km dan di tahun 2023 sepanjang 1279,37 km telah terjadi peningkatan sebesar 3,7%. Sehingga FKB berharap kepada Bupati Blitar untuk memerintahkan OPD terkait dengan URC. Dalam hal ini unit reaksi cepat untuk terus meningkatkan kembali pemantapan dan melakukan perbaikan jalan rusak akibat curah hujan yang meningkat. Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan, mengingat Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi tiba,
yang tentu berdampak terhadap kepadatan arus lalu lintas jalan. Sehingga solusi insya Allah dalam hal ini Bu RJ juga akan mempercepat proses kaitan dengan rusaknya jalan yang khususnya di wilayah daerah-daerah yang memungkinkan melalui dana APBD. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Blitar tahun 2023. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita semuanya, mulai awal akhir dalam kami menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Beriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Blitar, Haji Chandra Purnama SKM Sekretaris ditandatangani, Haji Maskur SPD Ketua ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa. Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya atas LKPJ Bupati Blitar tahun 2023. Kepada fraksi-fraksi disampaikan terima kasih. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya memasuki agenda yang kedua akan dibacakan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus pembahas LKPJ tahun anggaran 2023. Kepada yang bertugas membidangi, disilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Blitar pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagai tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Membahas substansi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Blitar tahun 2023. B. Membuat rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dituangkan dalam lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna ditetapkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Ketiga,
Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Blitar tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2024. Keempat, membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Blitar tahun anggaran 2023 pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Kelima, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Keenam, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Blitar pada tanggal 20 Maret 2024. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tertanda Muhammad Rifai. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar nomor 1 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Blitar tahun anggaran 2023. Pertama, nama Gatot Darwoto SPD MM, jabatan Ketua, unsur fraksi PDI Perjuangan. Kedua, Chandra Purnama Esa, jabatan Wakil Ketua, unsur fraksi PKB. Ketiga, Sarwi Rianto SM, jabatan Sekretaris, unsur fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. 4. Sugeng Suroso Eskom, jabatan anggota, unsur fraksi PDI Perjuangan. 5. Bakat Ali Suprapto, jabatan anggota, unsur fraksi PDI Perjuangan. 6. Sariati, jabatan anggota, unsur fraksi PDI Perjuangan. 7. Hendi Budi Yuwantoro, jabatan anggota, unsur fraksi PDI Perjuangan. 8. Panoto, jabatan anggota, unsur fraksi PKB. 9. Konita SAG, jabatan anggota, unsur fraksi PKB. 10. Andi Widodo SE, jabatan anggota, unsur fraksi Partai Amanat Nasional. 11. Muhammad Ansori SE, jabatan anggota, unsur fraksi Partai Amanat Nasional. Haji Sunarto ST, jabatan anggota dari fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. 13. Sugianto Esos, jabatan anggota, unsur fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. 14. Dr. Anda EC Suswati MMMH, jabatan anggota, unsur fraksi Golkar Demokrat. 15. Andri Priswanto, jabatan anggota, unsur fraksi Golkar Demokrat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tertanda Muhammad Rifai. Demikian pembacaan keputusan DPRD. Kepada petugas disampaikan terima kasih. Hadirin undangan serta rapat dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna DPRD pada malam hari ini. Kepada semua pihak disampaikan terima kasih.
serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin jalannya rapat paripurna DPRD. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada malam hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 saya nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Rahayu. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sebelum acara paripurna kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada malam hari ini. Atas perhatian serta kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih dan selamat malam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.